Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Pastor Mesias Gereja GBI PPL Bandung. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan terambil dari Matius 6 ayat 13. Demikian firman Tuhan, Matius 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah kerajaan, yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Sudah dikasih Tuhan Yesus, kita akan belajar pagi ini tentang lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Itu adalah judul untuk firman hari ini, dan kita akan bahas dan kita akan belajar bahwa kita harus menyadari kita hidup di dunia ini, kita hidup di atas bumi ini, bahwa banyak hal-hal yang membuat kita membawa ke dalam pencobaan. Juga kita harus belajar bahwa kita harus menyadari kita masih hidup dalam kesalahan kita ataupun dosa-dosa kita, baik yang disadari atau yang tidak disadari oleh kita. Baik Ibu sekalian, saya ambil contoh satu cerita di mana dalam berlalu lintas, kita tahu ketika kita membawa kendaraan baik itu mobil ataupun motor, terutama motor sudah dikasih Tuhan, banyak beberapa pengendara yang mulai melawan arus. Itu sudah menjadi satu fenomena umum di mana kita lihat dalam dunia lalu lintas. Orang-orang yang bermotor bisa mengambil jalan yang berlawan arus. Ketika mereka lakukan setiap hari, ketika mereka lakukan sehari-hari dengan kehidupan seperti demikian, maka kita menjadi satu kebiasaan bagi kita untuk melanggar lalu lintas, menjadi satu keterikatan kita terbiasa untuk melanggar hal-hal yang dilarang oleh undang-undang lalu lintas. Demikian ilustrasi ini mengajarkan bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita melakukan dosa apapun, baik dosa kecil, dosa besar, ketika dilakukan dengan rutin, dilakukan dengan terbiasa, maka hal itu menjadi sesuatu yang sangat biasa dan menjadi hal yang lumrah. Bahkan menjadi satu kebenaran. Sudah dikasih Tuhan Yesus. Kita percaya pagi ini kita akan belajar sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak layak kita lakukan di hadapan Tuhan, itu adalah menjadi satu kesalahan bagi hidup kita dan menjadi dosa di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita dapat melakukan hal-hal kesalahan yang di luar pemikiran kita atau yang di luar dugaan kita, ataupun yang kita tidak sadari kita akan melakukan kesalahan. Seperti keterikatan terhadap dosa apakah kemarahan, dosa kebencian, dosa bergosip, ketamakan, akar pahit, hawa nafsu, apapun yang dilakukan yang menjadi kebiasaan buruk bagi kita sekalian, itu adalah satu menjadi dosa. Nah, ada hal-hal yang kita lakukan sedemikian sering, ada hal-hal dosa yang kita lakukan sedemikian rutin kita lakukan dan tidak disadari. Itu menjadi satu kebiasaan bagi kita, dan tentunya kita akan menjadi orang-orang yang jauh daripada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena keterikatan itu membuat kita menjadi orang-orang yang berpikir menjadi egois. Menjadi tidak peduli terhadap keadaan orang lain ataupun keadaan di sekelilingnya. Dan cenderung kita jauh dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, pagi ini kita akan belajar. Kita lepaskan dosa-dosa itu. Kita lepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kita lepaskan segala sesuatu yang membuat kita jauh daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, mari kita belajar hari ini. Mulai memperkatakan dalam setiap doa-doa kita. Mulai mendeklarasikan dalam setiap doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Dengan mengatakan, lepaskan kami dari yang jahat. Lepaskan kami dari yang tidak baik. Lepaskan kami dari yang jahat. Mulai memperkatakan dan mendeklarasikan itu dalam setiap doa-doa kita. Ketika kita mengatakan, lepaskan kami dari yang jahat, kita adalah satu tindakan. Tindakan di mana kita melangkah untuk membebaskan diri kita dari dosa. Untuk membebaskan diri dari keterikatan kita terhadap dosa. Bahkan untuk membebaskan dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Sehingga kita hidup
Ketika kita melepaskan, kita hidup menjadi dekat kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi dekat orang yang sangat dekat bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah ketika kita mengatakan lepaskan kami dari yang jahat. Saudara, kita sedang melangkah. Kita sedang membebaskan diri kita dari dosa yang mungkin tidak pernah kita sadari. Kita harus memahami bahwa ketika kita membuat kesalahan yang kita tidak sadari, mungkin itu menjadi satu dosa di hadapan Tuhan dan menjadi tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita mengatakan yang ketiga, melepaskan kami dari yang jahat, itu adalah salah satu contoh, salah satu cara bagaimana kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita membiarkan otoritas Tuhan bergerak dalam hidup kita. Bagaimana otoritas Tuhan menguasai hidup kita. Sehingga kita melihat Tuhan Yesus sebagai Allah kita adalah sebagai pedoman bagi setiap kehidupan kita. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan dosa, melepaskan segala yang ada dalam hidup kita yang tidak baik adalah satu kehendak Tuhan. Bahkan satu keharusan yang harus kita lakukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Mazmur Daud mengatakan dalam Mazmur 26 ayat 3, Mazmur 26 ayat 3 mengatakan demikian, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup melepaskan semua dosa kita, maka kita sedang tertuju mata kita kepada Tuhan, tertuju kepada Allah, tertuju pada kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam hidup kita akan dilimpahi dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kebenaran hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan hidup yang terus diberkati. Bahkan Tuhan akan berikan kasih karunia yang lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.